Ibadah kita dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umat pilihannya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Cek. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Ya, ini mungkin efek long weekend kali ya. Kok agak sepi. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari pada pagi hari ini Bapak Ibu jemaat sekalian, kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Sebelum kita pujikan pujian yang pertama, kita akan membaca bacaan tanggapan terlebih dahulu. P saya akan baca, P dan J kita baca bersama-sama ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu.
kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Bersama-sama Bapak Ibu, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ya, kita akan pujikan pujian yang pertama. Biarlah kita boleh menyiapkan hati kita semua Bapak Ibu jemaat sekalian. Kita mau mengingat kasih-Nya, kita mau mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Ingat kasih-Nya. Untuk bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini dengan sukacita bahwa begitu besar kasih Allah kepada kita bagi anak-anaknya yang dianugerahinya. Bapa, Kau berikan anakmu yang tunggal.
benar Tuhan. Ajar kami selalu boleh mengingat kasih-Mu yang indah Bapa di dalam kehidupan kami. Hanya dengan kasih-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh itu adalah hadiah yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk salib-Mu, untuk pengorbanan-Mu. Biarlah pada pagi hari yang indah ini kami dengan seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya boleh datang ke hadirat-Mu, memberikan hidup kami, memberikan hati kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu. Kami siap Tuhan memuji-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan pakai kami, sucikan, kuduskan kami untuk boleh menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Kita akan kembali merenungkan di dalam kehidupan kita selama ini, terlebih lagi di tahun 2024. Kita sudah memasuki bulan yang ketiga Bapak Ibu jemaat. Sudahkah kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan? Mari kita kembali merenungkan sambil memujikan karena salib. Kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian berdoa kepada Tuhan, mengakui segala kesalahan dan pelanggaran yang kita perbuat. Mari datang kepada Tuhan Bapak Ibu, meminta ampun. Allah yang setia, Allah yang besar, Allah yang agung, Dia memberikan salibnya bagi kita, anak-anaknya yang sudah berdosa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Salib-Mu ada bagi kami, anugerah-Mu ada bagi kami. Itu bukan semata-mata hal yang sia-sia,
tetapi itu adalah anugerah-Mu yang terbesar yang kami terima. Biarlah Tuhan, ketika kami boleh mengakui segala kesalahan dan pelanggaran kita, seperti apapun dosa kami, semerah apapun dosa kami, melalui salib-Mu yang kudus, Engkau sudah menebus kami Bapa. Layakan kami Tuhan di hadapan-Mu. Perbarui kami terus menerus hari tiap hari. Ketika kami jatuh di dalam dosa, ketika kami salah Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali ke jalan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur kami punya Allah yang besar seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu tetap semangat memuji Tuhan hari ini. Amin. Coba dilihat kanan kirinya, kasih senyum yang termanis ya. Kasih senyum yang termanis. Katakan, hari ini ku rasa bahagia sebab ada bersama dengan Kristus. Amin. Kita pujikan pujian ini dengan sukacita ya Bapak Ibu. Katakan, hari ini ku rasa bahagia
akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Andika. Pada kaki salib-Mu, kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, bahwa hanya di bawah kaki salib Yesus kita berlindung. Dan salib Yesus yang menyelamatkan kita sekalian. Mari kita berdoa bersama. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Kemuliaan bagimu ya Allah kami, kemuliaan bagimu. Kami mengucap syukur ya Allah Tritunggal Maha Kudus untuk pagi hari ini atas kebaikan dan kemurahan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami semua dapat berkumpul di tempat ini untuk menaikkan pujian kami kepadamu. Dan pada saat hari ini kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Biarlah firman ini yang akan mengajar kami, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kami di dalam kebenaran. Melalui firman ini, Engkau boleh membentuk hidup kami, memperlengkapi kami untuk menjadi umat kepunyaan-Mu yang hidup layak dan berkenan di hadapan-Mu dalam segala hal. Biarlah Roh-Mu sajalah yang membuka hati kami, agar kami dapat memperhatikan setiap kebenaran firman yang kami dengar, dan juga biarlah Kau beri kami kekuatan dan kemampuan untuk dapat menyimpan firman itu dengan lemah lembut di dalam hati kami. Kami serahkan pemberitaan firman dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Pada saat hari ini kita akan sama-sama membaca dari kitab Galatia pasal yang ketiga, ayat 26 sampai ayat 29. Dengan tema disatukan di dalam Kristus Yesus. Galatia pasal 3 ayat 26 sampai ayat 29. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Amin, sudah dapat semua ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Bapak Ibu, ayat 26 sampai ayat 29 ini sebenarnya masih berada dalam satu alur pikir dengan teks-teks sebelumnya. Ya, saya ulangi, jadi ayat 26 sampai ayat 29 ini masih merupakan satu alur pikiran dengan teks-teks sebelumnya. Nah, ayat mana itu? Yaitu ayat 15 sampai ayat yang ke-25. Jadi kalau baca komplitnya itu bisa baca dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-25. Nah, ayat 15 sampai ayat 25 ini dibagi menjadi 3 pokok pikiran. Ya. Yang pertama berbicara mengenai janji dan hukum Allah. Di mana Rasul Paulus dari ayat 15 sampai 18 dia menguraikan itu. Bahwa janji yang disahkan Allah itu tidak bisa dibatalkan oleh hukum Taurat. Itu dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Janji apa itu? Yaitu janji tentang kedatangan keturunan Abraham. Ya, saya ulangi, janji apa yang disahkan yang tidak bisa dibatalkan oleh hukum Taurat? Janji tentang kedatangan dari garis keturunan Abraham. Nah, janji itu lebih dulu dimunculkan, baru mengikuti berikutnya hukum Taurat baru terbit. Karena janjinya itu kan diberikan kepada Abraham, betul ya? Janjinya diberikan kepada Abraham, kemudian hukum Taurat itu baru terbit sekian ratus tahun kemudian. Nah, karena itu Rasul Paulus katakan janji tentang datangnya keturunan dari garis Abraham itu tidak bisa dibatalkan hanya gara-gara terbitnya hukum Taurat. Nah, lalu kemudian di ayat 19 sampai 24 itu Rasul Paulus berbicara tentang hubungan antara janji dan hukum Allah ini atau hukum Taurat ini. Di situ Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau begitu, apa gunanya hukum Taurat itu diberikan kepada umat manusia? Gitu ya, ditambahkan kepada umat Allah. Kalau kita membaca di Galatia 3 ayat yang ke-19, di situ Bapak Ibu akan menemukan kalimat begini. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan, ini maksudnya, ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Nah, jadi hukum Taurat itu ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran manusia. Dan ayat 21 lalu Paulus memberikan argumen yang lain.
Kalau demikian bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Nah lalu hukum Taurat yang ditambahkan untuk pelanggaran ini sifatnya apa? Kita bisa lihat di ayat yang ke-24. Di situ Paulus mengatakan hukum Taurat yang ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran umat itu menjadi penuntun yang menyadarkan umat Allah itu untuk melihat kepada keturunan Abraham yang akan datang yang disebut siapa? Yesus Kristus. Jadi ini cuma penuntun. Menyadarkan pelanggaran kita dan juga menyadarkan bahwa kita nggak mampu nih menyelesaikan pelanggaran kita sendiri. Makanya kita melalui hukum Taurat itu dituntun untuk melihat kepada keturunan Abraham yang akan datang itu. Nah lalu di ayat 25 Rasul Paulus mengatakan, nah inilah penggenapan janji Allahnya, yaitu kedatangan Sang Kristus itu, keturunan Abraham. Kita lihat di ayat 25. Sekarang iman itu telah datang. Pada waktu kita berbicara iman telah datang, berarti ini merujuk kepada Kristus. Apanya Kristus? Nah itu yang perlu kita tahu. Yang pertama Bapak Ibu inkarnasinya. Yang kedua kematiannya dan kebangkitannya. Jadi kalau ngomong soal Kristus itu harus tiga hal ini jadi satu. Inkarnasi, kematian, dan kebangkitan. Ya, sekarang Kristus itu sudah berinkarnasi, dia sudah datang, dia sudah mati, dia sudah bangkit. Nah karena dia sudah melakukan semuanya itu maka ayat yang 25b dikatakan karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Kenapa kok sudah tidak lagi berada di bawah pengawasan sang penuntun? Karena inkarnasi, kematian dan kebangkitan Kristus sudah menggenapi segala ketentuan hukum Tauratnya. Maka itu kita tidak lagi ada di bawah pengawasan sang penuntun. Nah sehingga seorang teolog yang bernama Andrew Luth, dia mengatakan begini. Rencana rahasia Allah itu sepenuhnya disingkapkan, sepenuhnya dinyatakan di dalam inkarnasi, di dalam kematian, dan di dalam kebangkitan anaknya. Jadi dengan demikian Andrew Luth ingin mengatakan ada dua hal yang penting, bahwa Yesus yang berinkarnasi, yang mati dan bangkit, itulah yang harus menjadi pusat dari segala gerak hidup gereja Tuhan. Kalau istilah kerennya itu gospel center. Nah, itu ya. Jadi Yesus itu, gospel itu yang harus menjadi senternya. Menjadi pusat dari segala gerak hidup gereja Tuhan. Apanya? Inkarnasinya. Itu harus menjadi pusatnya. Kematiannya, kebangkitannya, pribadinya, apa saja. Yang dikerjakan oleh Sang Kristus ini harus menjadi pusat dari segala gerak hidup gereja Tuhan. Karena hanya di dalam inkarnasi, kematian, kebangkitannya, rencana rahasia Allah itu disingkapkan. Nah oleh karena itu, Yesus yang berinkarnasi, yang mati dan bangkit itu harus betul-betul menjadi pusat dari gereja Tuhan. Karena disitulah rencana rahasia Allah itu dinyatakan. Nah kalau begitu pertanyaannya adalah begini, apakah rencana Allah yang disingkapkan nih di dalam Kristus? Rencana Allahnya itu apa? Nah ada 3 poin yang akan kita bahas hari ini. Rencana Allah yang disingkapkan di dalam Kristus ialah berbicara tentang identitas yang baru di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita memiliki identitas yang baru. Bapak Ibu kalau kita berbicara mengenai identitas yang baru, maka kita juga harus tahu bahwa identitas yang baru kita ini apa sih? Identitas kita yang baru itu adalah identitas sebagai anak Allah. Dan kalau berbicara identitas baru sebagai anak-anak Allah, maka kita pun juga perlu melihat bahwa identitas lama kita itu apa. Kalau kita melihat dari Efesus pasal yang kedua, coba kita buka sama-sama Efesus pasal yang kedua. Di ayat yang kedua sampai ketiga. Efesus pasal 2, ayat 2 sampai 3. Saya akan bacakan di sana ya. Kamu hidup di dalamnya, maksudnya hidup di dalam ayat 1, yaitu pelanggaran dan dosa. Kenapa bisa hidup di dalamnya? Karena kamu mengikuti jalan dunia ini,
karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Dalam terjemahan yang lainnya dikatakan the prince of the power of the air. Ini iblis yang dimaksud. Jadi kita itu mentaati iblis, di mana iblis itu sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Identitas lama kita sebelum di dalam Kristus adalah orang-orang durhaka. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya the sons of disobedience. Kalau identitas baru kita sons of God. Tapi kalau identitas lama kita sons of disobedience. Anak-anak ketidaktaatan. Kenapa disebut anak-anak ketidaktaatan? Karena iblis memang dari sejak mulanya sudah tidak taat. Pada waktu dia menipu Adam dan Hawa dibuat tidak taat. Padahal Tuhan bilang apa? Semua buah, ya kan? Boleh dimakan, bukan pohonnya loh yang dimakan ya, jangan salah. Bukan semua pohon di taman ini boleh dimakan, nak ngerokoti kayu jadinya enggak ya. Jadi semua buah boleh dimakan, satu yang jangan. Tapi bagaimana ya caranya iblis agar membuat manusia itu tidak taat? Cara menggiringnya bagaimana? Marketingnya bagus. Semuanya tidak boleh, satu yang boleh. Kalau Allah gimana tadi? Semuanya tidak boleh, semuanya boleh, satu yang tidak boleh. Dibalik. Semuanya kalau iblis tidak boleh, satu yang boleh. Oh, kalau satu yang boleh memang khasiatnya ini apa? Gitu ya, kita ini kan suka cari-cari khasiat gitu ya. Kalau apalagi maaf kata kita yang sudah berusia umur yang dicari kesehatan, obat itu mana-mana dicari. Cari yang paling ampuh, paling berkhasiat. Kalau mungkin ada obat kembali awet muda dan kembali muda, waduh mungkin itu yang akan dibeli ya gitu ya. Cari khasiatnya, oh ini loh khasiatnya. Kalau kamu makan ini, kamu akan jadi sama seperti Allah. Wah menarik kan? Akhirnya yang tadinya Tuhan mengatakan jangan nih dimakan, tetapi karena terbujuk rayu oleh karena tipuannya, karena marketingnya, dimakan. Nah itu penyebab apa? Menyebabkan manusia pertama tidak taat. Dan berikut-berikutnya keturunan Adam itu juga dibawa oleh iblis untuk menjadi the sons of disobedience, tidak taat. Jadi identitas lama kita adalah anak-anak yang ketidaktaatan. Apa buktinya kita adalah anak-anak ketidaktaatan? Di ayat 3 dari Efesus pasal 2. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka anak-anak durhaka yang tidak taat itu. Kenapa? Karena kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Itu gaya hidup anak yang tidak taat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Tidak taat ya pantasnya dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Ini identitas lama kita. Tetapi identitas baru kita, tadi dikatakan di ayat yang ke-20 dari kitab Galatia, kamu semua adalah anak-anak Allah. Kenapa bisa kita dikatakan anak-anak Allah? Karena dikatakan di ayat 26, karena iman. Karena iman di dalam Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik. Jadi kalau ada orang yang berkata saya tidak perlu percaya Yesus, saya tidak perlu beriman kepada Yesus, yang penting saya kan terlahirnya dari keluarga Kristen nih Pak. Saya terlahir dari keluarga Kristen yang taat, atau mungkin saya terlahir dari orang Katolik atau orang apa yang taat, saya tidak merasa perlu nih untuk beriman kepada Yesus, cukup dari garis keturunan keluarga saya, keluarga taat. Apalagi mungkin dia bukan dari orang Kristen, dia mengatakan ya pokoknya yang penting saya jadi orang baik aja lah, gak pernah jahatin orang. Perbuatan baik kita itu tidak menjadikan kita anak-anak Allah loh. Statusnya tetap akan identitas lama, sebaik apapun orang itu.
Tetapi yang membuat identitas kita menjadi baru, yaitu menjadi anak-anak Allah, itu pertama-tama harus diingat itu adalah karena iman di dalam Yesus Kristus. Iman yang betul-betul muncul karena kita mendengar tentang Sang Kristus. Makanya iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan pada saat firman Tuhan diberitakan, Roh Kudus itu akan membuka hati orang itu untuk dapat memperhatikan setiap kebenaran firman, sama seperti di Alkitab ada kisah Lydia misalkan. Waktu Rasul Paulus menginjil, dikatakan di sana dan Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Dibuka hatinya sehingga iman itu dapat muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus yang membuka hati seseorang, mustahil orang dapat bisa beriman, mustahil. Iman itu akan muncul dari pendengaran akan firman Tuhan, dan untuk dapat muncul itu butuh karya ilahi yang membuka hatinya agar dia dapat menerima dan memperhatikan setiap detail perkataan demi perkataan Injil yang masuk ke dalam hatinya dan memunculkan iman, dan sampai dia pada keputusan, ya aku mau menerima Kristus. Kita menjadi anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Ayat 27 juga diawali dengan kata karena. Coba lihat ya Bapak Ibu ya, di ayatnya ya, coba kita lihat sama-sama Galatia 3 ayat yang ke-27, coba lihat ya. Galatia 3, ojo dilebokno ya Bapak Ibu ya Alkitab, bareng baca dilebokno, rungokno pendetone tok, ojo lho Bapak Ibu ya. Nah ya, Galatia 3 ayat 27. Ada kata karena, betul ya? Ada kata karena. Ayat 26 tadi, kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman. Ayat 27 diawali juga dengan kata karena, artinya apa? Ini Paulus ingin mengatakan apa sih yang membuat kamu yang beriman ini, saya ulangi ya, apa sih yang membuat kamu yang beriman kepada Yesus ini disebut anak-anak Allah? Kita yang beriman di dalam Yesus bisa disebut anak-anak Allah, ayat 27, karena kamu semua dibaptis dalam Kristus. Ini berbicara tentang sakramen baptisan tentu saja. Ketika seseorang itu beriman, harus beriman. Maka Paulus semua yang beriman bisa disebut anak-anak Allah karena kamu semua yang beriman ini yang dibaptis di dalam Kristus. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan baptized, dibaptiskan into Christ. Dibaptiskan ke dalam Kristus. Awalnya belum di dalam Kristus, awalnya di luar Kristus. Tetapi karena iman, lalu kita dibaptiskan ke dalam Kristus. Apa yang terjadi ketika kita dibaptiskan ke dalam Kristus? Ayat 27 dikatakan telah mengenakan Kristus. Dalam terjemahan lain, have put on Christ. Ini seperti pakaian. Yang tadinya kita mengenakan pakaian identitas lama anak-anak ketidaktaatan, anak-anak kedurhakaan. Setelah yang kita beriman dan kemudian kita menerima sakramen baptisan di dalam Kristus, kita dibaptiskan ke dalam Kristus, itu seperti kita mengenakan pakaian baru. Pakaian apa? Mengenakan Kristus. Dan pada saat kita mengenakan Kristus itu sama saja di dalam teks lain Paulus mengatakan orang yang mengenakan Kristus itu mengalami penyatuan dengan Kristus. Nah, penyatuan dengan Kristus itu maksudnya apa? Apakah kita berubah menjadi Allah? Setara dengan Allah? Bukan. Coba kita lihat ya sama-sama di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Roma pasal 6. Ayat yang ketiga terlebih dahulu, sampai ayat 10, Bapak Ibu ikuti saya ya. Roma pasal 6. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis, were baptized into Christ, yang dibaptiskan ke dalam Kristus, sesungguhnya telah dibaptis dalam kematiannya. Ayat 4. Kalau sudah dibaptis dalam kematiannya, dengan demikian
kita telah dikuburkan bersama-sama Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Loh, bukankah hidup yang baru ini berbicara tentang identitas baru, Bapak Ibu? Betul kan? Di ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu, perhatikan ya, ini yang saya sebut penyatuan dengan Kristus ini. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kristus sudah mati 2000 tahun yang lalu. Terus kalau kita dikatakan turut dikuburkan bersama-sama, satu dengan kematiannya, gimana caranya? Kan kita tidak ikut dikuburkan bersama-sama dengan Dia waktu itu. Caranya melalui apa? Itu kan menjadi persoalannya. Bagaimana sih kita itu bisa mengalami karya kematian, menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian kebangkitannya? Maka Paulus mengatakan, kamu harus disatukan dengan kematian kebangkitannya melalui baptisan itu. Kita lihat di ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita, identitas lama, turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghamba diri lagi kepada dosa. Siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Oh, itu loh. Jadi disatukan ke dalam Kristus, matinya dengan cara yang sama. Dibebaskan dari dosa. Lalu terus kemudian di ayat yang ke-8. Jika kita telah mati dengan Kristus, lah itu tadi ya. Kita percaya, iman lagi di sini, bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi apa artinya satu dengan kematian, satu dengan kebangkitannya? Artinya pada waktu kita beriman dan kita dibaptiskan ke dalam Kristus, maka satu dengan kematian artinya detik kita beriman, detik kita menerima pembaptisan itu, maka itu adalah tanda bagi kita bahwa kita sudah harus mati bagi dosa satu kali untuk selamanya. Dan di saat momen kita beriman dan kita dibaptiskan ke dalam Kristus, kita menerima sakramen itu, maka pada detik itu iman kita, sakramen itu menjadi sebuah sinyal bagi kita bahwa kita sekarang sudah punya identitas baru, yaitu sebagai anak-anak Allah. Kita memiliki kesatuan dengan Kristus di dalam hal itu. Maka itu seorang bapak gereja yang bernama Athanasius dari Alexandria, dia mengatakan begini, ia menjadi seperti kita agar kita menjadi seperti Dia. Apa maksudnya? Maksudnya kalau saya jabarkan adalah Kristus sang anak Allah telah berinkarnasi ke dunia untuk menjadi sama seperti kita, agar Kristus dapat menjadikan kita sama seperti Dia, yaitu menjadi anak-anak Allah. Dia adalah anak Allah sejati, kita adalah anak kedurhakaan. Caranya gimana nih supaya kita yang durhaka menjadi anak-anak Allah? Caranya adalah kita harus beriman kepada Dia dan kita dibaptiskan ke dalam Dia sang anak Allah. Begitu kita beriman kepada Dia, beriman di dalam Dia dan dibaptiskan ke dalam Dia, maka kita pun juga dijadikan Kristus sama seperti Dia menjadi anak-anak Allah. Karena Dia adalah anak Allah sejati, kita dijadikan anak-anak Allah melalui adopsi itu. Dan alasan mengapa setiap orang yang beriman kepada Kristus telah dibaptiskan dan telah dibaptiskan ke dalam Kristus disebut anak-anak Allah, apa alasannya?
Karena 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 menegaskan, mereka yang beriman kepada Kristus dan telah dibaptiskan atau disatukan dengan Sang Kristus, itu disebut dilahirkan dari Allah. Segala sesuatu yang mendengar kata lahir, pasti yang dilahirkan itu anak, toh? Bapak Ibu, secara daging kita dilahirkan dari orang tua biologis kita. Di mana secara daging, secara biologis yang dilahirkan dari biologis orang tua kita, kita ini mewarisi sifat-sifat dosa. Ini adalah kelahiran kedagingan, biologis. Di mana kita memiliki natur sifat yang berdosa. Tetapi Yohanes mengatakan ada satu kelahiran yang lain, yaitu harus dilahirkan dari Allah. Dan untuk dapat dilahirkan dari Allah tidak bisa tidak, harus beriman kepada Sang Kristus. Harus disatukan dengan Sang Kristus dulu, baru dia dapat dikatakan dilahirkan dari Allah. Dan orang yang dilahirkan dari Allah, kata Yohanes, dalam dirinya ada benih ilahi fix. Kita sekarang yang sudah beriman dan sudah bersatu dengan Kristus, maka kita sekarang punya identitas baru, anak-anak Allah, karena kita dilahirkan dari Allah. Di dalam diri kita semua ada benih ilahi yang tidak akan pernah hilang itu. Itulah identitas baru kita di dalam Kristus. Itulah rahasia Allah yang pertama yang disingkapkan di dalam Kristus. Bahwa kita semua memiliki identitas yang baru. Sehingga kalau kita melihat di dalam Galatia, coba kembali ke kitab Galatia tadi. Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal 3 di ayat 29, jadi jikalau kamu adalah milik Kristus, ini berarti sudah jadi anak-anak Allah nih. Jikalau kamu adalah milik Kristus atau sudah menjadi anak-anak Allah, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Kenapa dikatakan keturunan Abraham? Karena kita juga punya iman seperti Abraham beriman. Dan orang yang sudah menjadi anak-anak Allah karena iman, ayat 29, berhak menerima janji Allah. Apa janjinya? Kita bisa lihat Bapak Ibu ya. Janjinya ada di ayat yang ke-14. Kita lihat. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima apa Bapak Ibu? Menerima apa? 1, 2, 3 katakan bersama-sama. Roh yang telah dijanjikan itu. Memangnya kenapa dengan roh? Itu pertanyaannya ya. Coba kita lihat Efesus. Efesus pasal pertama ayat yang ke-13. Di dalam Dia, di dalam Kristus maksudnya, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Kristus kamu juga ketika kamu percaya, iman lagi nih. Ketika beriman, menerima janji Allah, yaitu roh, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Menjadilah hak milik Allah ini. Dimeteraikan, roh itu seperti meterai. Ini punya siapa? Punya Allah. Milik Kristus. Dan meterai itu, 14, Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Dalam terjemahan dikatakan sebagai jaminan bagi warisan kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ada kata sampai, artinya roh Allah yang diberikan kepada kita, yang sebagai meterai itu juga menjadi jaminan yang akan terus menyertai kita sampai kita memperoleh penebusan seluruhnya. Kapan penebusan seluruhnya ini kita dapatkan?
pada saat Yesus datang kedua kali. Kita sudah jadi anak-anak Allah sekarang, ya. Tetapi keadaan kita belum berubah kan? Keadaan kita belum diubah dengan tubuh kebangkitan, bukan? Nah, secara status, secara hidup, sudah mati bagi dosa, sudah hidup baru. Tetapi keadaan kita belum berubah. Kapan keadaan kita berubah dari tubuh daging menjadi tubuh kebangkitan yang memang tubuhnya anak-anak Allah itu? Ya nanti pada saat Yesus datang kedua kali. Dan pada saat itu terjadi, maka kita memperoleh penebusan seutuhnya. Dan siapa yang menjaminkan kita sampai ke titik akhir itu? Roh Kudus itu. Itulah yang membuat kita dikatakan punya identitas baru. Amin Bapak Ibu. Semua di sini sudah punya identitas baru? Amin, gitu ya. Nah, kalau sudah punya identitas baru, sekarang yang kedua, punya juga komunitas yang baru di dalam Kristus. Anak-anak Allah yang telah beriman dan telah mengenakan Kristus, pada dirinya sudah merupakan komunitas yang baru dalam Kristus. Kalau kita lihat kembali di dalam Galatia, pasal yang ketiga tadi, ayat 28, setelah di ayat 26 dia berbicara tentang iman, 27 berbicara mengenai pembaptisan, penyatuan atau mengenakan Kristus. Ayat 28 dia awali dengan kalimat, dalam hal ini, di dalam soal iman, di dalam soal mengenakan Kristus itu enggak pilih-pilih. Tidak ada, nah dikatakan ya, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Artinya apa sih dikatakan dalam hal ini? Tidak ada. Maksudnya apa? Yahudi Yunani itu berbicara perbedaan suku bangsa, orang pilihan, bangsa kafir. Nah, selalu begitu cara mikirnya di 2000 tahun lalu tuh gitu. Pokoknya orang Yahudi itu umat pilihan, non Yahudi itu mesti dianggap bangsa kafir. Ya. Hamba atau merdeka ini bicara status. Hamba ini bukan, maaf kata, ini bukan pembantu, bukan. Ini statusnya lebih rendah dari pembantu. Budak. Kalau pembantu kan bisa masih, ini berapa bayarannya sebulan masih bisa ngasih tarif. Rumahnya berapa lantai? Kalau sak lantai sekian, 2 lantai sekian, 3 lantai sekian. Budak gak bisa minta begitu. Apa maneh budak gak iso HP-HP-an pas waktu tuan nyonyai lungo ya kan. Gak iso mbek nyuci terus telepon koncone, ya apa rek? Gak iso ngomong gitu. Budak gak bisa begitu. Hamba atau orang merdeka, merdeka pasti berbicara tuan. Hamba berbicara budak yang diperbudak. Dia harus menghamba, dia gak punya kehendak apa-apa ini. Status. Laki-laki atau perempuan berbicara gender. Di 2000 tahun lalu perempuan tidak punya status yang tinggi, tidak dianggap patriarki. Sehingga masalah suku bangsa, masalah status, masalah gender ini akhirnya menjadi satu perseteruan di masa itu dan juga di masa sekarang. Menjadi suatu pemisah. Sehingga maaf kata Bapak Ibu, maaf kata, ini menurut saya pribadi. Akhirnya gereja, maaf sekali lagi, dikelompokkan dengan apa? Gereja-gereja suku. Oh kalau suku ini khusus ibadahnya suku ini, ibadahnya khusus suku ini, khusus suku E, suku A, suku B, suku C. Tapi mengakunya komunitas yang baru di dalam Kristus. Padahal rasulnya sudah ngomong gak ada lagi loh ya hal-hal seperti itu. Gak ada lagi. Semuanya itu sudah komunitas baru lah, kok masih ada? Begitu. Bahkan dalam satu gereja sendiri bikin geng-geng juga. Kami dari suku ini udah ngumpul sendiri, bikin grup sendiri. Nanti suku lain, wah enggak bisa ini Bapak Ibu.
sudah tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Nah, apa sih yang menyebabkan segala perseteruan atau pemisah soal suku, soal gender, di mana perempuan tidak punya suara, tidak bisa melayani gitu ya, tidak bisa memimpin dan sebagainya. Itu ditiadakan di dalam komunitas yang baru. Ini saya bukan mengatakan bahwa suara feminisme, bukan. Kalau feminisme dengan patriarki itu hal yang sama saja. Hanya saja patriarki itu datang dari suara pria, yang feminisme itu datang dari suara wanita. Tapi motif dibaliknya sama, merendahkan salah satunya. Dan ketika Paulus katakan tidak ada laki-laki atau perempuan, tidak ada perbedaan masalah gender, tidak ada mana berbicara status gender mana yang lebih tinggi atau tidak, Paulus sedang tidak mengusung patriarki, Paulus juga tidak mendukung feminisme. Tidak. Tetapi Paulus ingin mengatakan bahwa perseteruan atau pemisah mengenai hal-hal itu di dalam Kristus, dalam komunitas yang baru sudah tidak ada lagi. Setidaknya ada dua alasan. Kenapa? Yang pertama adalah amanat agung. Amanat agung mengatakan apa Bapak Ibu? Halo? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau di dalam terjemahan Yunaninya dikatakan etnos. Jadikan setiap etnis adalah muridku. Jadikanlah semua etnis adalah muridku. Berarti apa artinya menjadi murid ini? Beriman kepadaku, kan begitu. Lalu baptislah mereka dengan nama Bapa, berarti hanya punya satu baptisan apapun etnisnya. Tidak ada yang lain. Amanat agung itu secara tidak langsung ingin menghancurkan masalah hal-hal seperti itu. Dan yang kedua, apa yang membuat di dalam komunitas baru tidak boleh ada perbedaan masalah status seperti ini atau masalah suku. Yang kedua adalah alasannya karena salib Kristus. Coba kita lihat di dalam Efesus pasal kedua, di ayat yang ke-14. Kita lihat ya. Karena dialah damai sejahtera kita. Lihat siapa Kristus, damai sejahtera kita, sang damai. Yang telah mempersatukan kedua pihak ini Yahudi dan Yunani saat itu. Kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Dengan cara apa? Ayat 15. Dengan matinya sebagai manusia, ia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya yang saling berseteru tadi menjadi satu manusia baru. Ini yang disebut komunitas baru. Jadi satu manusia baru ini. Apapun etnisnya, apapun sukunya, apapun gendernya, apapun latar belakang ekonominya, apapun statusnya. Saya bisa membayangkan pada saat itu kalau di rumah statusnya tuan dan hamba nih. Tapi pada saat datang ibadah yang tadinya hamba harus dipeluk sebagai saudara. Berat loh pada saat itu. Enggak gampang itu. Ini orang Yahudi, orang Yunani. Pada waktu mereka datang ke gereja, yang Yahudi yang sudah terbiasa berpikir aku umat pilihan, dia harus merubah paradigmanya ketika melihat orang Yunani juga harus sebagai bangsa pilihan. Tidak mudah. Tetapi Kristus yang telah mati itu menjadikan satu manusia baru. Karena itu tidak ada lagi gereja suku Jawa, gereja suku Batak, gereja suku Tionghoa. Tidak boleh itu ada. Oh saya suku Tionghoa lebih tinggi, oh saya suku ini lebih tinggi, kamu lebih rendah. Tidak boleh. Tidak boleh kita menganggap yang lain sebagai yang lain. Tidak boleh. Karena Kristus sudah menjadikan satu manusia baru di dalam dirinya. Dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh. Satu tubuh berarti berbicara gereja. Dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib. Itulah sebabnya tadi saya katakan inkarnasi, kematian, kebangkitan harus jadi pusatnya. Jadi kematian Kristus di kayu salib itu menjadi pusat
Dari apa? Dari hancurnya sekat-sekat soal kesukuan. Kematian Kristus harus menjadi hancurnya sekat-sekat masalah status. Saya pernah mendengar dalam satu pertemuan dengan teman, di dalam gereja itu ada komselnya khusus, maaf nih ya, khusus status tertentu tanpa disadari. Nah, jadi ini kumpul nih ya, yang sosialita ini kumpul komsel sendiri. Loh ya opo, sosialita kumpul komsel sendiri. Kira-kira kalau sesama sosialita kumpul itu pembahasannya apa kira-kira? Nek tak rasa kok arisan gak sido komsel itu Bapak Ibu ya. Arisan itu yang ada. Coba itu lihat, kumpul sendiri. Saya tanya, kenapa kok gak kumpul ke ini? Wah sudah Pak, udah beda kelas. Gak nyambung saya omongannya. Saya sana yang dibawa tasnya Hermes Egner lah, saya tas keluaran Pasar Atom ya. Wes gak beda kelas Pak obrolannya. Itu ndak boleh. Ndak boleh. Makanya Paulus bilang hamba dengan Tuhan di dalam Kristus itu setara. Susah loh itu. Di zaman itu tuh berat sekali untuk mereka. Tetapi komunitas baru harus begitu, apalagi tadi ada lagunya bagus juga itu BL-nya ya. Apa tadi bergandengan tangan, betul ya? Saya lihat kan wajah-wajah senyum. Bergandengan. Pada waktu kau. Nah, itu keren ya. Kau. Nah. Jadi harus begitu komunitas baru. Nah, ini bukan kamu salah, bukan. Kau saudaraku. Terus gandengan tangan. Jangan gandengan tangan di gereja di luar tapuk-tapukan Bapak Ibu ya, jok gitu ya. Masalah parkir aja bisa tapuk-tapukan, bener enggak? Nah, itu ya. Jadi benar-benar komunitas baru, kaulah saudaraku. Sama-sama anak Allah nih. Iya kan? Dan yang terakhir, kalau kita sudah punya identitas baru di dalam Kristus, kita telah menjadi komunitas yang baru di dalam Kristus, maka yang terakhir, kesatuan umat yang baru di dalam Kristus. Di dalam kitab Galatia tadi, ayat 28 ketika dia selesai mengatakan tidak ada orang Yahudi, Yunani, hamba, merdeka, laki-laki atau perempuan, dia tutup dengan kalimat, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Coba katakan bersama-sama dengan saya, kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Katakan kepada sebelah kiri kanannya, kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Ingat ya, kau. Itu Bapak Ibu ya, kamu semua adalah satu. Dasar kesatuan gereja adalah iman kepada Kristus, maka itu Efesus katakan punya satu iman. Satu iman dari satu komunitas, maka itu Paulus katakan dalam Efesus pasal 4 ayat 4 sampai 5, satu tubuh, satu iman, satu tubuh. Dan dasar kesatuan gereja juga bersumber dari penyatuan kita dengan Kristus, makanya Efesus pasal 4 ayat 4 sampai 5 dikatakan satu baptisan. Satu iman, satu tubuh, satu baptisan. Dan beriman kepada siapa? Beriman kepada Kristus berarti hanya punya satu Tuhan, yaitu satu kepala gereja. Dan kalau semuanya sudah satu iman, satu tubuh, satu baptisan, satu kepala, maka dia juga memberikan satu roh. Mari kita tutup dengan 1 Korintus 12. 1 Korintus pasal yang ke-12. Ayat yang ke-13. Sebab di dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, satu komunitas, satu gereja, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Inilah dasar kesatuan umat. Ingat Bapak Ibu ya, kita satu. Ingat ayat ini,
Kesatuan itu bersumber dari satu iman, satu tubuh, satu baptisan, satu kepala gereja, dan satu roh yang memberi kita makan dan minum dari Allah. Ingat, kalau keluar nanti salaman, kau. Itu ya, saudaraku, ingat ya. Baik Bapak Ibu, biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman pada saat hari ini. Biarlah yang kami dengar boleh termeterai dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah kami menjadi umat kepunyaan-Mu yang senantiasa hidup taat dan setia kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Amin. Kata Pak Andika, kau. Ada lagu sekolah minggu apa Bapak Ibu? Kulit hitam, kulit putih, rambut keriting, rambut lurus, semuanya Tuhan cinta. Salah jare. Mungkin liriknya salah ya. Ya maklum ya, sudah lama enggak di sekolah minggu ya. Ya Bapak Ibu, sebelum kita akan melanjutkan, kita akan baca NCC terlebih dahulu ya. Apakah semua orang sebagaimana mereka terhilang melalui Adam, maka mereka juga diselamatkan melalui Kristus? Mari Bapak Ibu, kita akan persiapkan persembahan kita. Kita akan pujikan Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Kita akan pujikan terlebih dahulu, lalu kemudian petugas persembahan boleh jalankan. Yuk Bapak Ibu, dengan semangat kita pujikan pujian ini. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku, Dia bangkit bagiku.
Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah firman itu bukan hanya kami dengar di dalam telinga kami Bapa, tetapi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Di dalam kehidupan bergereja, ada kasih Kristus di antara kita semua yang mempersatukan. Biarlah kita juga tidak membeda-bedakan suku dengan yang lain, karena kita hidup di dalam satu kasih Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bapa, pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk gereja kami di tempat ini, Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Tuhan memberkati seluruh jemaat yang ada, baik mereka Bapak Ibu yang bekerja, baik ibu-ibu mungkin yang berada di rumah mengurus rumah tangga, anak-anak yang bersekolah, kuliah, ataupun pemuda-pemudi yang sudah bekerja. Bapa, di dalam segala aktivitas jemaat kami semua, Tuhan Yesus selalu berjalan di depan mereka, melindungi mereka, menyertai mereka. Biarlah mereka semua kami anak-anak-Mu Tuhan, boleh mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami di tempat ini, di dalam segala pergumulan gereja kami ini Bapa, keperluan gereja ataupun sebagainya, Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang memenuhi dan memberkati gereja di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menolong gereja kami di tempat ini. Kami juga mengucap syukur untuk setiap hamba Tuhan, aktivis, pengurus-pengurus, para majelis yang sudah Tuhan pilih dan tetapkan. Biarlah kami boleh melayani lebih sungguh, lebih heran lagi Tuhan pakai melayani di tempat ini Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui kesaksian di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan jemaat semua. Kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk setiap kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Itu adalah anugerah yang luar biasa Tuhan. Sehingga kami sampai saat ini boleh melayani Tuhan, beribadah, menyembah, memuji nama-Mu. Kami juga menyerahkan Tuhan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati dengan pemimpin yang baru yang akan disampaikan oleh KPU, hasil yang real. Kiranya Tuhan pemimpin ini boleh sungguh-sungguh Tuhan pilih, Tuhan pakai untuk memimpin kami rakyat Indonesia semua dengan baik, dengan adil dan dengan tentram. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap doa-doa kami juga menyerahkan persembahan kami ini Tuhan yang sudah kami berikan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan memakai uang benda mati ini sebagai alat-Mu Tuhan untuk memberkati gereja di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Doa berkat akan diberikan oleh Pendeta Julius. Kita akan tutup dengan doksologi dan amen song. Bapak Ibu Saudara sekalian, para rekan-rekan saudara sekalian, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberi damai sejahtera hari ini dan sampai selama-lamanya bagi pekerjaan, pelayanan, keluarga, bahkan di dalam setiap pergumulan kita yang kita hadapi hari demi hari. Anugerah-Nya senantiasa menyertai sampai Maranatha. Amin, amin, amin. Ibadah selesai, silakan duduk, silakan mengambil saat teduh dan berdoa secara pribadi. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, selamat siang. Puji Tuhan ya, hari ini ibadah dapat berjalan dengan baik. Kita bisa memuji, menyembah Tuhan dan kita bisa bersama-sama dikoreksi kembali, dikuatkan oleh firman-Nya. Kami beserta dengan seluruh hamba Tuhan dan jemaat dan majelis mengucapkan terima kasih kepada Penginjil Andika yang sudah melayani firman Tuhan hari ini. Bisa menjadi berkat bagi kami. Tuhan juga memberkati Pak Andika dan keluarga, termasuk juga dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah melayani pujian, pemain musik, multimedia, bahkan seluruh rekan-rekan yang sudah mempersiapkan ibadah dan juga melayani di dalam ibadah hari ini sampai pada akhir. Tuhan memberkati, memberikan berkat berlipat kali ganda. Dan ada beberapa informasi Bapak Ibu yang akan kami sampaikan. Informasi akan ibadah minggu depan berjalan seperti biasa. Rabu besok ada ada doa dan doanya melalui online gitu ya. Kemudian hari Jumat ada persekutuan wanita dan kemudian hari Sabtu ada persekutuan remaja juga tetap seperti biasa dan Minggu ada ibadah. Jadi ibadah untuk 1 minggu ke depan berjalan seperti biasa. Meskipun rekan-rekan kita, saudara kita yang muslim berpuasa ya, kita tetap beribadah. Kalau Bapak Ibu mau ikut puasa, silakan gitu ya, diizinkan untuk bersama-sama. Karena puasa juga bersamaan dengan persiapan Prapaskah ya, boleh juga ikut gitu ya. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk ibadah hari ini juga nanti kita hari ini akan melepas anak-anak pemuda remaja ya. Hari ini ada retreat di Pacet ya, di Villa Puncak Permai, Villa Puncak Pacet ya, ada di daerah alun-alun Pacet itu selama 2 hari. Hari ini, hari Minggu dan besok Senin gitu ya. Dan sebelum kita nanti meninggalkan tempat ini, mungkin kita bisa berdoa bagi mereka ya di dalam persiapan mereka untuk retreat sampai kembali ke Surabaya kembali ya. Saya mengajak untuk para remaja bangkit berdiri ya, silakan. Yang remaja merasa remaja ya berdiri. Nah, untuk para remaja silakan berdiri. Ya. Ada beberapa lagi yang masih melayani di sekolah minggu ya. Nah, yang merasa remaja boleh berdiri. Bapak Ibu, boleh kita berdoa ya untuk mereka ya, sehingga retreat mereka hari ini dan besok bisa berjalan dengan baik dan mereka pulang dengan menerima berkat dan anugerah daripadanya. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa bagi mereka ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan bahwa satu waktu yang sudah Tuhan tentukan dan berikan bagi kami, khususnya bagi para remaja pemuda di Gereja Kalam Kudus Kupang Jaya. Tuhan, di hari ini dan besok mereka akan mempersiapkan diri dan mengikuti retreat untuk mengikuti sebuah perjalanan spiritual bersama Tuhan, untuk menemukan Tuhan, menemukan jati diri mereka di dalam Tuhan, sehingga mereka bisa menemukan Engkau Tuhan, merasa puas dan penuh di dalam Kristus, sehingga mereka pulang nanti di dalam perjalanan sampai ke Surabaya
Di dalam setiap aktivitas studi, bahkan juga yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan beserta dengan mereka. Di dalam perjalanan ini, semua rekan-rekan yang akan membawa sampai tiba di tempat, Tuhan menolong, jauhkan dari celaka mara bahaya. Terlebih daripada semua itu Tuhan, Engkau memberikan anugerah-Mu Tuhan, kemurahan dan kasih-Mu Tuhan bagi anak-anak kami yang akan mengikuti retreat selama 2 hari ini. Biarlah Tuhan sendiri berada bersama mereka di sana, Tuhan sendiri menjaga mereka, Tuhan sendiri yang mengetuk hati mereka, Tuhan sendiri yang berbicara kepada mereka, dan Tuhan sendiri beracara secara penuh di dalam kehidupan mereka selama masa-masa retreat ini. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami. Untuk orang tua yang ada di Surabaya, keluarga yang di Surabaya, Tuhan juga berikan damai sejahtera, anugerah daripada-Mu Tuhan, kedamaian, damai sejahtera daripada Tuhan, tidak khawatir karena mereka semua sudah diserahkan di dalam pembimbingan dan anugerah-Mu sendiri Tuhan. Biarlah mereka bisa melakukan tugas dan mungkin pekerjaan pelayanan mereka seperti biasa. Dan bila Tuhan kami serahkan semua doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup untuk kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk pengumuman yang berikutnya tidak ada Bapak Ibu ya, saya pikir cukup. Untuk hari ini saya ingatkan sekali lagi tidak ada pengantaran kepada para jemaat, mohon maaf dan juga mohon pengertiannya karena setelah ibadah kita akan langsung segera untuk berangkat ya. Tuhan Yesus memberkati, tunggu sebentar ya biar Pak Andika ada di depan untuk bisa memberikan salam dan ucapan selamat hari Minggu.